pengaruh seperti inilah yang akhirnya menyebabkan atau menimbulkan yang namanya kausalitas. Balik lagi ke topik kita adalah brand. Ada yang tahu sepatu yang gue pakai? Tahu apa? Adidas. Adidas Yeezy. Buatannya Kanye West. Nah, dulu waktu ini pertama kali keluar, wah jadi rebutan orang, harganya yang awalnya kalau dirupiahkan itu 5-6 juta bisa dijual sampai 30 juta lah, 20 juta karena scarcity tadi kan. Tentu kalian semua sudah belajar tentang scarcity, tentang bisnis, tentang segala macam. Padahal apakah ini sepatu paling enak? Tidak, paling enak untuk orang di usia gua adalah Skechers. Nyaman sekali di pinggang, nyaman sekali di tulang belakang gua. Tapi harganya jauh lebih murah. Ini mungkin anak-anak Prasmul nggak akan susah nebak. Ini kunci mobil apa? Anak Prasmul nggak akan susah nebak. Mini Cooper EV. Ada yang tahu ini jam tangan apa? Patek. Ada yang bisa jawab kenapa barang-barang ini mahal? Kalau misalnya sepatu gue lebih percaya Skechers tadi. Secara ekonomis gue bakal beli BYD daripada Mini Cooper. Dia jual status. Karena dia jual status. Good. Ada lagi? Dia jual ide. Ada lagi karena gue belum nemuin jawaban yang tepat. Harapan. Harapan? Come on. Brandingnya mas. Misalnya mas kan konsultan. Nah. Orang bayar mahal. Masuk masnya datang pakai mungkin mobil yang low end. Orang mana bakal percaya. Jam tangan yang murah mungkin orang mana bakal percaya. Oke, menarik. Jawaban paling menarik. Tepuk tangan. Ini tentu bukan pembahasan yang baru untuk anak Prasmul, untuk anak marketing, untuk anak branding. Yang baru gue omongin. Masalah value, narrative story, the brand image, dan lain sebagainya. Kalian lebih paham dari gue. Tapi lu tahu nggak kenapa barang-barang ini kalian percaya bisa mahal? Jawabannya, karena manusianya. Karena manusianya. Kalian percaya gue punya Mini Cooper EV? Bisa aja gue cuma beli kuncinya. Bisa aja gue datang dengan Airma manual misalnya. Atau Agia manual. Iya kan? Tapi karena gue nunjukin kunci Mini Cooper, gue nggak nunjukin Mini Coopernya di depan, bos. Gue cuma bilang, nih kuncinya. Anak Prasmul pasti tahu. Mini Cooper, bang. Nah, oh, udah mantap. Kalau misalnya lu lihat Patek ini dipakai sama tukang cilor misalnya, lu nggak akan bilang itu asli. Tapi misalnya yang pakai Timothy Ronald, lu yakin itu asli. Jadi branding itu lu taruh di mana? Bukan di produknya. Pada akhirnya branding itu selalu soal manusia. Yang paling penting itu bukan seberapa mahal barang yang bisa lu cek, tapi seberapa kuat personal branding yang lu bangun. Ketika itu sudah kuat, bahkan produk imitasi pun bisa diakui asli. Bahkan ketika lu nggak ngapa-ngapain, orang nganggap lu melakukan sesuatu. Bahkan ketika lu salah, orang bakal nganggap, wah, ini planning dia nih. Itulah kekuatan dari sebuah nilai, sebuah value, dan persepsi. Dan semua ekonomi modern selalu menjadikan manusia sebagai basic model. Jadi bukan cuma bagaimana manusia terlihat, tapi apa yang jadi kebutuhan manusia. Makanya sekarang mau Indonesia emas, mau Indonesia cerah, mau Indonesia gelap. Selama itu ada manusia dan selama manusia masih punya keinginan dan kebutuhan, maka bisnis akan tetap jalan. Karena ekonomi kita kebagi di dua sektor, formal dan informal. Masalahnya adalah rasionya itu nggak sebanding. Sektor formal itu menyerap mungkin sekarang ya data terbaru, kalau kemarin itu masih sekitar 62%, sekarang itu mungkin katakanlah di 70%. Sektor formal itu 30%. Kalian tahu sektor informal ini apa? Content creator, Gojek, Grab, business agency, karir path-nya tidak jelas dan sangat-sangat volatile, sangat-sangat bisa jatuh kapan aja. Dan biasanya kalau buka lowongan pasti ada probation, dan setelah probation kalian nggak dipakai lagi. Seberapa banyak bentuk usaha seperti itu di Indonesia? Dan pencatatan pajaknya juga sangat rendah, sangat low. Pekerjaannya banyak, tapi income-nya rendah. Yang akhirnya apa? Akhirnya menyebabkan orang-orang nggak punya tabungan, orang-orang nggak punya jaringan pengaman, entah itu sosial, basic need, dan lain sebagainya. Dan orang-orang akhirnya hidup cuma untuk menyambung hari dan hari dan hari dan hari. Maka yang semakin sedikit orang yang menikah. Oh, oke. Ganti dulu berarti.
Gua tadi ngomong militer takutnya ada tank masuk. Oke, jadi luas ini. Belakang sana ngeliat nggak? Bohong. Oke, balik lagi nih. Kita bahas soal informal. Nah, sektor informal ini akhirnya menghasilkan, kayak gue bilang tadi, low income. Sama jaringan pengaman yang dan dampak paling besarnya ya tax ratio kita jadi sangat-sangat rendah, teman-teman. Ada yang tahu tax ratio Indonesia sekarang ada di kisaran berapa? 9-10%. Dan idealnya negara dengan populasi sebanyak ini, negara dengan ekonomi sebesar ini, bukan setinggi ini ya, itu harusnya berada di 16%. Kalau tax ratio kita bagus, pendapatan pajak kita bagus, partisipasi pajak itu lebih banyak lagi, maka negara akan punya cukup banyak uang untuk mendistribusikan kesejahteraan dan memberikan insentif bagi para pelaku industri sehingga inovasi bisa berjalan, produk bisa dibuat, dan serapan tenaga kerja bisa lebih banyak. Tax ratio, kenapa ini harus ditingkatkan? Karena banyaknya sektor informal ini yang ketaatan pajaknya masih sangat rendah, dan inilah yang jadi PR pemerintah. Itulah kenapa kita sulit berkembang kalau keadaannya seperti ini. Berarti kalau kita pesimis dengan ekonomi negara ini hari ini, ya wajar. Tapi sebenarnya tidak seburuk itu, teman-teman. Karena Indonesia pada akhirnya, ya kita masih cukup nih, masih dapat 5,2% pertumbuhan ekonomi kita, teman-teman. Masalah yang kalau kita mau masuk ke negara maju, berarti kita harus bisa dapetin 7-8% pertumbuhan ekonomi. Kalau dari kacamata FDI, kacamata investasi ya, I per ICOR, kalau yang kita cari cuma 5%, berarti yang kita butuhin dari GDP kita 1,4 triliun, ICOR kita ada di angka 6, berarti kita butuh investasi sama dengan 30% untuk dapatin 5%. Nah, untuk dapatin 8%, berarti kita butuh rasio investasi itu 48% dari GDP dengan ICOR sama dengan 6. Nah, 48% dari GDP kalau berasal dari investasi itu akan berpengaruh pada neraca pembayaran, neraca belanja, sama kurs rupiah kita pasti melemah gitu loh. Artinya apa? Kita nggak bisa naikin 40% investasi aja, itu udah sulit, dan kalaupun naik resikonya masih besar. Artinya apa? Artinya produktivitasnya yang harus naikin. Angka ICOR ini diturunin, karena semakin rendah angka ICOR berarti semakin baik. Barulah masuk tadi masalah produktivitas. Nah, ini semua nih PR besar ekonomi Indonesia dan tantangannya di kemudian hari. Gak ada yang gue kurang-kurangin, gak ada yang gue lebih-lebihin. Gue bukan oposisi, gue juga bukan orang pemerintah. Ini benar-benar simplifikasi dari apa yang harus dilakukan government kita. Ya, kurang lebih 10% lah dari sebenarnya. Karena benangnya ruwet sekali, sangat-sangat ruwet. Kalian tahu kenapa Vietnam begitu maju, teman-teman? Betul, karena FDI-nya tinggi. Kenapa investor lebih tertarik di nanam duitnya di Vietnam, buka pabrik di Vietnam, tapi nyari konten di Indonesia? Karena nggak ada ormas, benar sekali. Karena nggak ada ormas, kepastian hukumnya jelas, pemerintahannya stabil, dan mereka udah nyiapin industri dengan sangat baik. Sehingga ketika investor masuk, ketika Nvidia masuk, ketika Apple masuk, mereka udah tahu mereka bakal dapat cuan di situ. Sama satu lagi, perjanjian ke luar negeri Vietnam itu jauh lebih baik. Sehingga barang yang diekspor dari Vietnam itu jauh lebih murah ketimbang ekspor dari Indonesia. Nah, itulah yang seharusnya diselesaikan oleh government kita. Oke, sekarang dengan kondisi seperti ini, teman-teman, ketika kita bicara soal konsumen dan kita bicara peluang bisnis, apa peluang bisnis yang paling menjanjikan untuk diambil di kondisi perekonomian sekarang? Katakanlah worst case terjadi gitu. Kita benar-benar berada di keadaan gelap, daya beli turun dan lain sebagainya. Ingat ya, sekarang angka inflasi itu ada di 1-2%. Rendah sekali. Apakah ini sign yang bagus, teman-teman? Tidak, karena inflasi yang bagus itu adalah inflasi yang terkendali, bukan inflasi yang rendah. Q2 ini baru bisa ketahuan. Salah satu penyumbangnya kemungkinan paling besar adalah menurunnya daya beli. Situasi kayak gini, teman-teman, balik lagi, komoditas yang paling
bisa kita bergantung, yang paling bisa kita andalkan tidak lain tidak bukan adalah manusia itu sendiri. Manusia, komoditas paling menjanjikan itu adalah manusia. Ya, bukan berarti kalian human trafficking, no. Enggak human trafficking. Seperti yang gue bilang tadi, selama bisnis model kita basisnya manusia, maka mau keadaan itu terang, mau keadaan itu gelap, kita akan selalu menemukan yang namanya kesempatan, teman-teman. Nah, ketika di keadaan gelap atau krisis atau segala macam, apa kira-kira yang kesempatan apa yang kira-kira bisa kita ambil dari manusia? Pertama, kebutuhan. Kedua, keinginan. Ketiga, tersier, kemewahan. Dalam keadaan krisis, apa kebutuhan barang yang nggak akan pernah bisa mati? Makanan. Apa lagi kira-kira? Pakaian, ya, makanan, pakaian. Tapi kan lu masih bisa pakai pakaian murah dong. Yeah. Makanan oke. Seks. Ya, seks itu kebutuhan dasar manusia kan. Ada yang nggak punya kebutuhan atas seks? Mungkin ada. Istilahnya apa namanya? Platonik. Panseksual. Nah, ketika situasi krisis, maka ini semua selama bergantungnya sama manusia nih, manusia dari dia lahir sampai dia tua itu selalu punya kebutuhan dan keinginan, maka peluang bisnis tidak akan pernah berhenti, teman-teman. Karena manusia itu pengirim sinyal yang bergerak. Dan bagaimana otak kita bekerja? Otak kita bekerja menangkap sinyal. Apakah otak kita bekerja dengan kompleks? Tidak. Sebagian besar dari manusia itu mempergunakan otaknya dengan simpel. Kalau menurut teorinya Keynes ada yang namanya animal spirit. Kita menangkap sinyal, bukan menangkap fakta. Ya kan? Ketika kebutuhan ini, manusia masih punya kebutuhan, manusia punya keinginan, manusia masih punya ingin validasi dan ingin sebuah gengsi tadi, maka peluang bisnis, bahkan di situasi krisis, itu nggak pernah hilang. Selama manusianya masih ada. Karena ekonomi dibangun dari yang namanya scarcity.